Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang beriman, sepatutnya lah kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Penyuluhan kita kali ini tentang peranan keluarga dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berbasis gender. Berarti semua tindakan kekerasan yang mengakibatkan kerugian fisik maupun psikis terhadap perempuan dan anak, termasuk ancaman dalam kehidupan pribadi. Ada 3 faktor utama yang menjadi pemicu kasus kekerasan, diantaranya yaitu karakter atau kepribadian orang yang gemar marah atau menimbulkan kekerasan. Peningkatan angka kekerasan ini pada masa pandemi jumlahnya jauh lebih tinggi terhadap perempuan dan anak. Persentase terbesar yaitu pada kekerasan psikis dan kekerasan fisik. Penyebab terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang pertama yaitu kurangnya pengalaman. Perempuan terutama yang masih berusia muda biasanya tidak berpengalaman sehingga lebih sering terjebak dalam hubungan yang tidak sehat di mana mereka menggantungkan hidupnya kepada pasangan. Mereka mengira kendali dari pasangan atau kontrol dari pasangan itu merupakan sebagai wujud cinta. Yang kedua, tingkat pendidikan yang lebih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan juga seringkali membuat perempuan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga cenderung untuk menikah muda dan menggantungkan hidup pada suami. Mereka juga sering mengambil keputusan untuk tetap bertahan dalam hubungan yang kasar karena takut akan kemiskinan. Yang ketiga, budaya yang meninggikan laki-laki. Adanya budaya atau norma dalam masyarakat yang lebih mengistimewakan atau menganggap laki-laki memiliki status yang lebih tinggi dari perempuan juga turut menjadi pemicu resiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Yang keempat, kurangnya pendidikan seksual. Pendidikan seksual seharusnya mulai ditanamkan kepada anak-anak kita semenjak dini, semenjak usia akhir balik. Nah, kekerasan-kekerasan di atas itu dapat dicegah dengan adanya peranan keluarga. Keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat yang dimana terdiri atas kepala keluarga dan anak-anak memiliki peranan dalam mencegah timbulnya kekerasan baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Profesor Elis, pakar ketahanan keluarga dari IPB, menyampaikan keluarga itu adalah institusi pertama dan utama sebagai penentu akhlak, adab, dan karakter individu. Dengan kata lain, ketahanan keluarga yang baik diharapkan menjadi fondasi terbentuknya peradaban bangsa yang diharapkan dapat mencegah adanya perilaku kasar terhadap perempuan dan anak. Untuk itu perlu adanya penguatan peran keluarga dengan berbagai fungsi. Di antaranya yang pertama, fungsi hierarkis. Fungsi hierarkis yang dimaksud di sini adalah adanya pembagian peran, fungsi dan tugas anggota keluarga, bukan menjurus ke arah diskriminasi terhadap perempuan, apalagi anak. Adanya hierarkis dengan optimalisasi dan harmonisasi kualitas feminin dan maskulin dapat mencegah lahirnya pelaku dan korban dari perilaku kasar pada perempuan, khususnya kejahatan seksual. Pembagian peran dan fungsi dalam keluarga juga harus diterima oleh setiap anggota keluarga. Tak hanya itu, masing-masing anggota keluarga juga harus memahami adanya perbedaan untuk saling memposisikan diri atas perannya masing-masing. Sebagai ilustrasi, ayah sebagai pemimpin yang melindungi keluarganya seharusnya bukan adalah pihak yang menindas. Ayah memiliki kekuatan fisik justru untuk mengayomi, kedudukannya paling tinggi justru untuk menjadi
kemampuan untuk mengambil keputusan, dan berperan mengatur haluan bahtera rumah tangganya dalam arah yang baik. Ibu sebagai pendamping keluarga haruslah memberi rasa hormat dan mengasihi yang didampinginya. Anak-anak juga mendapatkan haknya untuk dilindungi dan menunaikan kewajibannya serta menghormati orang tuanya dan mengikuti nasihat mereka. Kemudian fungsi religius di dalam keluarga itu mengamalkan nilai-nilai agama dalam berkehidupan sehari-hari dan menanamkan nilai religi sebagai dasar mendidik anak-anak yang berakhlak, santun, dan beradab. Jadi keluarga yang baik adalah yang menjadikan agama sebagai dasar dalam mengarungi keluarga, dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian yang ketiga, keluarga juga memiliki peran fungsi harmonis. Di dalam keluarga, orang tua terutama ibu mengasuh anak-anak dengan penuh kasih. Sesama anggota keluarga saling menyayangi, menghormati, dan mewarnai kehidupan keluarga sehingga tercipta harmonisasi yang mampu mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Demikian penyuluhan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.